Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Syifa Oliswan dengan nomor NIM 230301600045. Di sini saya akan membacakan kitab Ayyuhal Walad untuk mengerjakan tugas akhir pada mata kuliah kajian teks Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Ayyuhal walad, wahai anakku, ij'alil himmata fir ruhi, jadikanlah olehmu akan tekadmu dalam roh, wal hazimata fin nafsi, dan jadikanlah olehmu akan kekuatanmu dalam jiwa, wal mauta fil badani, dan jadikanlah olehmu akan kematianmu dalam badan, li'anna manzilal qabru, karena tempatmu yang sebenarnya itu alam kubur, wahlul maqabiri, dan barulah ahli kubur, yang tadi runaka, mereka menanti engkau, fi kulli lahdotin, dalam setiap waktu, mata taswilu ilaihim, kapan engkau sampai kepada mereka, iyaka thumma iyaka, waspadalah olehmu, antaswila ilaihim, bahwa engkau sampai kepada mereka, bila zadin, dengan tanpa bekal. Nah, nasihat ini mengingatkan kesungguhan dan perhatian utama kita itu pada jiwa, bukan hanya pada jasad ataupun pada dunia saja, karena hidup di dunia ini hanya sementara dan tidak lama. Dan ingatlah, rumah terakhir kita itu di alam kubur. Dan para penghuni kubur, yaitu orang-orang yang telah mendahului kita, seakan menunggu kapan kita akan menyusul mereka, karena hidup di dunia ini hanya sementara. Maka hati-hatilah, jangan sampai kita ke alam kubur dengan tanpa bekal. Nah, bekal yang dimaksud di sini itu adalah amal soleh, amal ibadah, dan ketaatan. Selanjutnya, qala Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an, Abu Bakar As-Siddiq berkata, hadhil ajsadu imma qafatut tuyur, ada kala itu sangkar burung, au istobalut dawab, atau ada kala kandang hewan. Fatafakkar, maka berfikirlah kamu, fi nafsik, di dalam dirimu, min ayyihima anta, termasuk manakah engkau. In kunta minatuyuril ulwiyah, jika engkau adalah dari burung-burung yang tinggi, fahina tasma'u tonina tiblin, maka ketika engkau mendengar dering, irji'i ila rabbiki, wahai jiwa, kembalilah kamu kepada Tuhanmu, tatirun, niscaya kamu akan terbang, soaidan, engkau akan naik, ila antaqauda, hingga engkau duduk, fi a'ali burujil jinan, dalam ketinggian-ketinggian surga. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihtaza arsyir rahman, berguncang arsyir rahman, limauti Sa'd bin Mu'ad, karena wafatnya Sa'ad bin Mu'ad. Wala'iyadu billahi ta'ala, dan kita berlindung kepada Allah ta'ala, in kunta minad dawab, jika engkau termasuk binatang ternak, kama qala Allah ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, ulaika kal an'ami bal hum adol, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, bal hum adol, bahkan mereka lebih sesat. Fala ta'mani intiqolaka, maka janganlah engkau merasa aman berpindahmu, menazawiyatid dari sudut rumah, ila hawiyatin nari, menuju jurang neraka. Wawuya annal Hasan al-Basri, dan diriwayatkan bahwa Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, semoga rahmat Allah menyertainya, u'tiya syarbatan min amalil barid, diberi seteguk air yang dingin, falamma akhadal qodaha, maka ketika ia mengambil cangkir, gusya alaihi, ia pun pingsan, wasaqata min yadihi, dan jatuh dari tangannya, falamma afaqo, ketika ia sadar, kilalahu, dikatakan kepadanya, malaka ya Aba Sa'id, ada apa denganmu wahai Abu Sa'id? Qala, ia berkata, dakartu umniyata ahlin nari, aku teringat harapan ahli neraka, hina yaqulu li ahlil jannah, ketika mereka berkata kepada ahli surga, an afidu alaina minal ma'i, bahwa tuangkan olehmu kepada kami dari air, au mimma razaqakumullah, atau dari apapun yang memberi rizki kepadamu oleh Allah.
Nah, nasihat ini itu berisi agar manusia selalu menilai dirinya dan tidak boleh terlena oleh dunia. Abu Bakar As-Siddiq mengingatkan bahwa seseorang itu harus melihat dirinya. Apakah ia itu seperti burung yang mulia yang terbang menuju Tuhannya, yaitu orang-orang yang berada pada jalan kebenaran, atau justru seperti binatang yang berjalan tanpa arah, yaitu orang-orang yang mengikuti hawa nafsu sehingga akhirnya jatuh dalam kebinasaan. Nah, oleh karena itu, manusia itu tidak boleh merasa aman sebab setiap saat kita itu bisa berpindah alam, yaitu kita bisa mati kapan saja. Nah, selanjutnya kisah wafatnya Sa'ad bin Mu'adz yang membuat arsy bergetar menunjukkan betapa mulianya kedudukan seseorang yang benar-benar beriman. Dan kisah Hasan al-Bisri yang menangis ketika hendak meminum air dingin mengingatkan bahwa orang yang soleh itu selalu mengingat akhirat. Bahkan minuman dunia mengingatkan mereka kepada keadaan ahli neraka yang meminta minum kepada ahli surga. Nah, jadi semua ini itu menegaskan bahwa manusia itu harus bersungguh-sungguh memperbaiki dirinya, tidak boleh mengikuti hawa nafsu, dan selalu mengisi hidupnya dengan amal kebaikan sebagai bekal sebelum datangnya kematian. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.